Kita mencurigai ada kelompok mereka yang bergerak di desa Karangtengah. Terus lu udah tahu kalau Listia juga masuk rumah sakit? Hah? Di situ nampak terlihat jelas wajah salah satu komplotan mereka. Mudah-mudahan bisa cepat membantu penangkapan mereka. Siapa? Kepolisian dibentuk untuk menangani masalah kejahatan, bukan kasus gue. Sekarang, apa kamu punya pandangan untuk membentuk tim? Permisi, Pak. Iya, masuk. Ada apa toh? Maaf, Pak. Saya bisa bicara. Silakan. Bapak kan ngasih tugas saya buat jagain Susan ya? Iya, terus? Saya cuma bingung aja, Pak. Perasaan Susan nggak kemana-mana. Saya dari kemarin cuma diem, liatin Susan dan mondar-mandir aja gitu jadinya. Jadi nggak enak saya nih, kayak makan gaji buta. Saya kasih tahu ya. Beberapa hari lagi kan saya akan melangsungkan pernikahan. Nah, saya pengen kamu pastikan kalau Susan baik-baik aja sampai hari pernikahan saya tiba. Setelah selesai, mungkin saya akan berbulan madu. Atau bisa jadi saya akan agak sibuk dengan istri baru saya. Saya cuma takut kalau setelah saya nikah nanti, Susan mulai bertingkah aneh lagi. Kalau nanti saatnya tiba, saya bakal andelin kamu buat jagain Susan. Anggap aja sekarang ini sebagai perkenalan. Baiklah, Pak. Menurut polisi, mereka adalah anggota dari kelompok teroris yang sedang mereka buru. Polisi akan menutup tempat ini untuk sementara karena akan dilakukan penyelidikan. Gue minta maaf banget sama semuanya kalau dengan terpaksa harus minta kalian semua buat pulang ke rumah masing-masing. Ngomong-ngomong, ini foto siapa? Oh, itu foto mamahku. Dia udah meninggal. Saat mamah meninggal, kehidupanku jadi dikekang. Mau kemana-mana tuh rasanya susah banget. Terlalu banyak aturan. Aku tahu, papa lakuin itu karena dia takut kehilangan aku. Tapi caranya malah bikin aku gak nyaman. Makanya aku sering debat sama papaku sendiri. Sampai akhirnya, aku saranin papaku buat nikah lagi aja. Siapa tahu dengan begitu dia bisa kembali kayak dulu. Jadi kamu yang saranin papamu buat nikah lagi? Iya. Aku cuma pengen papa kembali kayak dulu lagi. Gak overprotective. Supaya aku bisa temukan tempat bergaul untuk menuju masa dewasa. Loh, kalian udah di sini? Iya, Bud. Terus gimana keadaan Listia? Udah mendingan sih. Emang kenapa sih sebenarnya? Kok bisa sampai Listia masuk ke rumah sakit? Gue curiga ada hubungannya sama bunga mawar hitam, Bud. Bunga mawar hitam? Kok bisa gitu? Kemarin ada yang bagi-bagi bunga mawar hitam. Nah, abis itu banyak yang masuk ke rumah sakit deh. Gue sih nggak tahu bener apa enggaknya, tapi gue juga coba cari-cari info sih. Dan entah kebetulan atau enggak, nyatanya yang masuk rumah sakit, mereka semua punya mawar hitam. Waduh, Masa iya gara-gara mawar hitam sih? lu beneran cari info? Iya. Mel, kayaknya gue butuh bantuan lu deh. Bantuan apa tuh? Gue disuruh Pak Ian bentuk tim khusus penyelidikan masalah di kampung kita. Anjay, tim khusus? Iya. Gimana ceritanya tuh? Kok lu bisa disuruh bentuk tim khusus? Panjang deh ceritanya. Gimana, Mel? Gue nggak yakin, Nyeng. Pendapat lu itu masuk akal banget, Mel. Lagi pula lu kan hobi baca-baca buku. Siapa tahu lu bisa bantu lebih banyak lagi buat pecahin kasus ini. Gitu ya. Terus siapa lagi yang lu rekrut? Asyik. Akhirnya Uci bakal beraksi lagi. Ingat, lu cuma ikutin perintah gua baru bergerak. Jangan ngelakuin hal di luar prosedur. Oke, siap. Jam segini baru datang. Niat kerja nggak sih lu, Bud? Maaf Om,
Habis dari rumah sakit tadi. Habis ngapain? Ya jenguk orang sakit. Oh gitu, ya udah kalau gitu mah nggak apa-apa. Gua maklumin lo. Sekarang cepat kerja. Iya om. Oke Nying, saya setuju. Kalau gitu saya ke kantor dulu deh buat minta izin cuti ke Pak Ahmad untuk beberapa hari. Siapa? Lu udah mendingan, Lis? Iya, mendingan kok. Beneran, lu udah boleh pulang? Ya boleh lah. Gua mau nemuin Amel. Antar gua yuk. Mending istirahat aja dulu deh. Entar kalau lu udah sehat, baru deh ke tempat Amel. Atau Amelnya aja yang suruh datang ke rumah lu. Ya udah deh. Ntar coba gua kabarin Amel aja. Emang ada urusan apa sama Amel? Masalah bunga mawar hitam. Mungkin Amel ada benernya. Oh gitu Ton. Iya Pak, gimana Pak? Apa saya diizinin? Ya udah deh, gak apa-apa kalau emang kamu dibutuhin buat bantu penyelidikan. Makasih banyak Pak. Kalau nanti butuh bantuan saya, hubungin aja ya Ton. Siap Pak. Wah, Yuki. Halo, Lis. Wah, gue kangen banget sama lu. Gue kira... Gue baik-baik aja kok. Masuk dulu yuk ke dalam. Kita ngobrolnya di dalam aja. Oke. Pak Doni datang. Gimana Pak Banjir? Udah berapa persen progresnya? Hari ini sih terakhir, Pak, ngaci-ngaci nih. Besok udah mulai dicat lah. Kira-kira 5 hari lagi bisa lah ya selesai. Saya usahain lah Pak. Tapi kalau 5 hari lagi, saya butuh orang lebih banyak lagi Pak. Nanti apapun keperluannya, sampaikan aja ke saya ya. Oke siap Pak. Lu kemana aja selama ini Yuk? Orang tua gue langsung pindah rumah lagi karena lihat kondisi gue pas pulang sekarang. Mereka bilang gue nggak boleh kumpul sama kalian karena membahayakan nyawa gue. Orang tua gue bener-bener ngelarang gue buat kesini. Tapi sekarang gue harus kesini karena... Karena apa tuh? Iya, karena gue dengar kampung ini dalam bahaya dan gue khawatir sama lu, Lis. Gua baik-baik aja kok, Yuk. Gua malah khawatir sama lu, karena selama ini nggak ada kabar. Ya, lu save aja nomor gua. Kalau ada apa-apa, ntar kan lu bisa ngubungin gua. Wah, boleh. Nih, tapi jangan lu kasih ke yang lainnya ya. Loh, kenapa? Gua belum siap ketemu yang lainnya. Gua kesini cuma pengen ketemu sama lu doang. Lu nggak pengen nemuin Amel juga? Iya, nanti gue temuin kok Amel. Gue masih sibuk aja nih. Sibuk apa emangnya? Ya, ada urusan aja sih. Dan kayaknya gue juga gak bisa lama-lama sih. Gue harus cabut sekarang. Hah? Iya, Lis. Nih, gue ada bingkisan buat lo. Apaan nih? Ya, ntar aja lu bukanya. Oke deh. Ya udah ya, Lis. Gue cabut. Ya deh, hati-hati Ayuk. Makasih banget nih bingkisannya. Iya, Lis. Sama-sama.
Profesor, waktunya tinggal 5 hari lagi. Apa benar proyek ini bisa selesai tepat waktu? Tenang saja Pak Doni. Saya pastikan akan selesai tepat pada waktunya. Saya tidak melihat perkembangan proyek ini, Pak. Bahkan Anda meminta saya buat angkat Pak Banjir jadi mandor. Apa maksudnya semua ini? Dia adalah benteng kita, Pak. Benteng? Ya, benteng. Kita butuh dia untuk mencegah kita dari ancaman yang akan datang. Ancaman apa, Prof? Proyek ini saya jalankan sesuai prosedur. Tapi saya di luar prosedur Anda. Anda meminta saya menyelesaikan proyek ini 5 hari lagi, bukan? Konsekuensinya kita akan berhadapan dengan hukum. Ada kemungkinan kepolisian akan datang untuk menggeledah tempat ini. Loh, kenapa? Emangnya apa yang Anda lakuin, Prof? Zat kimia yang Anda kasih ke saya sebagai perjanjian pengerjaan proyek ini adalah bahan ilegal. Polisi mungkin mencium keberadaan barang ini. Jika polisi datang dan menangkap saya, Anda juga akan tertangkap. Andaikan pun Anda tidak tertangkap, sama saja bukan? Proyek ini nggak bisa diselesaikan. Jangan main-main dengan saya. Saya bukan orang gila kayak kamu, Prof. Anda minta saya menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu cepat? Siapa yang lebih gila di antara kita, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Manfaatkan Pak Banjir untuk menghentikan siapapun yang mencoba untuk menggagalkan misi kita. Baiklah, tapi saya minta semua selesai tepat waktu. Saya nggak mau pernikahan saya gagal. Duh, kok kepala gua agak pusing lagi sih? Oh iya, ini bingkisannya apa ya? Hah? Oke Pak, cuma ini tim dadakan yang bisa saya bentuk. Pak Tony, dia saya ajak karena dia juga pernah terlibat membantu beberapa kasus yang terjadi di kampung cerita warga. Saya juga butuh bantuan dia untuk jaga-jaga jikalau kita harus bertempur di lapangan. Hehehe, tepat sekali Nyeng, pilihanmu gak salah. Pak Tony juga memberi saya info yang sangat penting untuk penyelidikan kita. Dan ini Amel Pak, dia teman saya. Dia juga punya info penting yang mungkin berkaitan dengan kasus ini. Dia ini hobi baca buku dan penulis juga Pak. Mungkin pengetahuannya bisa membantu kita. Oke Amel, selamat bergabung. Iya Pak, makasih. Udah Nyeng, ada satu lagi sih Pak. Adek saya. Kemana ya? Tuh anak niatnya sih. Halo. Duh, maaf baru dateng. Hehehe. Dari mana lagi sih Cik? Ini Uci langsung pesen kostum buat kita Kak. Karena sekarang ada Pak Ian, Pak Tony, sama Kak Amel. Jadi kostumnya pesen 3 lagi deh. Wah, kebiasaan sih bikin ribet. Nih Kak Amel. Wah, makasih. Pak Tony, nih Pak, dipakai. Ini cocok juga loh buat dipakai pas kamu yang sama Kak Dinda nikah. Cocok ya. Woi, Cik. Pak Ian pakai juga ya, biar kita kompak. Wah, iya terima kasih ya. Maaf Pak, nggak apa-apa Nyeng. Liz? Loh, kemana nih anak? Baru mendingan udah berpergian aja. Waduh, terus kemana ya? Mungkin ke rumah Amel kali Pak. Masalahnya Listia bilang waktu mau pulang dari rumah sakit kalau dia mau nemuin Amel. Oh, iya kali ya. Ya udah deh kalau gitu, saya coba ke sana. Iya Pak. Listia ada-ada aja dah. Oke, sekarang saya akan perjelas permasalahan kita di sini. Beberapa minggu lalu, saya menangkap 4 anggota mereka. Dan kemudian 3 hari lalu terjadi penyerangan ke kantor polisi. Polisi menduga semua itu dilakukan untuk meloloskan anggota mereka yang tertangkap. Namun, opini lain yang sangat masuk akal adalah pengalihan. Yang pada intinya mereka datang untuk meloloskan Pak Eko, mandor proyek yang terlibat dalam kasus kematian warga tahun lalu.
Hal inilah yang tidak dapat diterima oleh pihak kepolisian karena alasan hal mistis. Oleh sebab itu, tim ini dibentuk secara khusus untuk menyelidiki hal di luar nalar manusia biasa. Munyeng, silakan sampaikan sesuatu mulai dari kamu. Baik, Pak. Oke semua, kalau ini benar, mungkin ini akan jadi PR kita. Ada hal yang saya curigai di sini. Harjo bilang kalau Pak Eko sudah lama mengetahui kalau dia akan lolos dari penjara. Itu artinya semua ini sudah direncanakan. Eko ini juga bilang kalau dia akan melanjutkan misi tubal proyeknya. Dan kejadian akhir-akhir ini semua mengarah pada kasus yang sama seperti tahun lalu. Ciri-cirinya pun mirip, banyak korban berjatuhan. Kita harus menguatkan fakta dengan mencari barang bukti bahwa dia dalang di balik semua ini, supaya kepolisian bisa merespon opini kita. Dan satu-satunya yang saya curigai adalah proyek yang berlangsung di Tugu Kerang. Itu adalah satu-satunya proyek besar yang saat ini sedang berjalan. Hanya saja kita belum mendapat tanda-tanda kalau Pak Eko terlibat dalam proyek tersebut. Saya sudah bicara dengan Pak Ian, jikalau kita mendapatkan bukti keterlibatan proyek tersebut, polisi bisa langsung segera datang untuk menghentikan proyek itu. Tapi, ya itulah PR kita saat ini. Oke, berikutnya, Amel? Ya, siap. Sebenarnya ini cukup aneh kalau dibahas, tapi memang cukup mengkhawatirkan. Ada seorang wanita yang membagi-bagikan bunga mawar hitam. Dan semua orang yang menerima bunga tersebut langsung masuk ke rumah sakit. Anehnya, kenapa momen ini terjadi tepat bersamaan dengan awal korban bunuh diri berjatuhan? Saya memang pernah baca beberapa filosofi tentang mawar hitam. Tapi untuk kasus yang satu ini nggak masuk akal. Ada dua kemungkinan menurut saya kalau memang bunga ini membahayakan. Pertama, ada ilmu hitam yang membuat mawar hitam ini memiliki aura negatif pada orang di sekelilingnya. Yang kedua, mungkin ada racun yang ditanam dalam bunga tersebut. Kok kamu bisa beranggapan ada racun dalam bunga tersebut? Saya pernah baca buku yang membahas tentang zat yang disuntikkan ke dalam tanaman untuk membuat tanaman itu menyebarkan racun. Kamu baca di mana buku itu? Perpustakaan lama di sekolah. Itu buku ilegal, karya Profesor Edan. Iya Pak, betul. Kok Bapak tahu? Profesor Edan adalah buronan polisi. Dia sudah diburu selama 10 tahun karena melakukan praktek uji coba terhadap manusia biasa untuk bahan penelitiannya. Dan polisi mencurigai kalau dia telah membuang orang-orang yang dijadikan uji coba ke suatu tempat. Setelah sekian lama, akhirnya saya pun bisa bicara dengan salah satu korban dari Profesor Edan. Dia adalah psikopat yang menyerang kalian di hutan saat menuju ke festival cosplay. Dia hasil dari produk gagal yang telah diciptakan oleh Profesor Edan. Profesor itu juga meluncurkan beberapa buku. Di dalamnya berisi informasi-informasi yang berhubungan dengan praktek-praktek gelap. Karyanya dilarang oleh pemerintah karena berpotensi akan meracuni otak pembacanya supaya melakukan hal yang sama seperti dia. Jangan-jangan anak saya juga masuk rumah sakit karena bunga itu. Ada bunga itu juga di rumah Pak Tony? Iya Pak. Segera hubungin orang rumah buat buang bunganya Pak. Baik Pak, nanti segera dihubungi selesai rapat ini. Jadi, apa artinya pendapat saya masuk akal? Bisa jadi. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa kira-kira hubungannya Mawar itu dengan insiden beberapa hari ini? Entahlah. Itu sama seperti pola sayatan yang membentuk huruf X di tubuh beberapa warga yang diserang anggota mereka. Bisa jadi sebuah pesan atau sebuah syarat. Oke, berikutnya Pak Tony, silakan sampaikan infonya. Bapak udah lihat hasil rekaman yang saya kasih? Sudah Pak, tapi mungkin Pak Tony bisa menerangkan langsung. Baik Pak, kalau begitu. Saya setel rekamannya ya. 3 hari lalu, tepat di malam yang bersamaan dengan penyerangan di kantor polisi, di tempat kerja saya terjadi hal yang cukup aneh. Rekaman ini memperlihatkan salah satu anggota mereka. Bedanya kali ini dia nggak pakai topeng. Lihat, itu wajahnya. Dia menyerang Alan, yang menyebabkan Alan sekarang masuk ke rumah sakit. Dalam penyerangannya terlihat dia seperti menggunakan ilmu sihir yang menyebabkan beberapa gangguan internal terjadi. Kenapa rekamannya nggak Pak Ian langsung kasih ke kantor polisi aja Pak? Pak Tony baru aja ngasih rekaman itu semalam. Saya amankan terlebih dahulu dan saya kasih lihat ke kalian supaya kalian juga tahu masalah ini. Setelah ini rekamannya akan langsung saya kasih ke kantor untuk ditindaklanjuti. Polisi pasti langsung mengejar orang yang ada di dalam rekaman tersebut.
Jadi apa sampai sini semuanya sudah paham? Kalau sudah, ada yang mau saya sampaikan lagi? Paham, Pak? Oke. Bentar, Pak. Itu si Bapak ngapain di sini? Maaf, Pak. Bapak lihat sepeda saya enggak? Pak, sabar ya Pak. Nanti saya cariin sepedanya. Sekarang maaf banget nih. Kita lagi ngobrol penting. Yuk, Bapak saya antar keluar dulu. Ya udah, kalau nggak tahu saya cari sendiri deh sepedanya. Bisa kita lanjut? Maaf Pak, saya mau tanya satu hal. Silahkan. Apa Bapak tahu kenapa lambang di baju mereka beda-beda? Anggota mereka yang memakai cakar pasti menggunakan lambang seperti huruf X. Sementara anggota yang menyerang kantor polisi memiliki lambang yang berbeda. Bukan cuma itu, mereka juga memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Terbukti dengan mereka berhasil membobol semua sel tahanan. Lalu, dalam video yang beredar, saat anggota mereka melakukan ritual, lambangnya beda lagi. Dan dalam cuplikan ini, dia pakai lambang yang beda lagi. Apakah ada arti di balik simbol-simbol itu? Jer, kok gua baru sadar ya? Pertanyaan bagus. Polisi juga terlalu berfokus mencari persembunyian mereka sampai kita melupakan detail kecil ini. Segera gambar simbolnya dan kamu cari informasi tentang simbol-simbol itu. Saya akan menghubungi atasan. Siap, Pak. Wih, Kamel pintar banget ternyata. Enggak kok, cuma karena sering baca-baca novel tema kerajaan aja. Halo, Pak. Dinda, coba kamu cek ke dalam kamar Dian. Ada bunga mawar hitam kayaknya di kamarnya. Cepat kamu buang. Kenapa, Pak? Pokoknya buang. Bunga itu berbahaya. Dian dapat bunga itu dari seseorang yang gak diketahui. Bunga itu mungkin mengandung racun yang bisa membuat kita berhalusinasi atau terkena gangguan lainnya. Pokoknya buang sekarang. Kamu juga jangan terlalu lama sama bunga itu. Iya, Pak. Hai, Din. Loh, Yuk, kok lu ada di sini? Iya nih. Lu dapet bunga itu dari mana, Yuk? Oh, bunga ini gua minta dari seseorang. Gua punya banyak kok. Lu mau? Lu mau ngapain? Gua mau main aja ke sini. Lama nggak ketemu sama lu. Gua kangen. Yuki, adek gua sakit setelah ada orang yang ngasih bunga mawar hitam ke dia. Apa jangan-jangan... Iya, gua yang ngasih. Harusnya sih elu yang gua kasih. Tapi karena adik lu yang nerima ya, jadinya adik lu deh yang sakit. Oke, sekarang gua minta lu pergi atau gua bakal panggil orang buat nangkep lu. Nangkep gua? Kayaknya orang-orang sekarang lagi pada sibuk deh. Lu juga gak akan ada waktu buat ngasih tahu ke orang-orang tentang gua. Gua udah sampein ke bapak gua kok kalau lu pelakunya. Sial. Din stop. Din? Dinda? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Ada apa, Pak? Kayaknya Dinda lagi ngobrol sama seseorang. Coba di loudspeaker. Minggir, Yuk. Tenang, Din. Kayaknya Dinda sengaja nyalain HP-nya supaya kita tahu dia dalam bahaya sekarang. Kalau gitu, saya harus pulang sekarang. Ayo, Pak, saya ikut. Halo warga, gimana kabarnya? Udah merasa takut belum? Tenang, santai. Ini baru dimulai. Tidak lama lagi, kalian akan melihat hal yang lebih menakutkan dari ini. Siapkan mental kalian untuk menghadapi keadaan buruk yang belum pernah kalian alami sepanjang hidup kalian.
badai akan berlalu. Bentar, tadi apa ya skripnya? Oh, badai akan datang. Badai akan datang. Jadi lebih baik kalian semua pergi dari daerah ini sejauh mungkin, atau kalian akan mengalami mimpi buruk yang panjang.